Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam majelis penutupan. Soalnya bulan depan kita libur majelis kajian, kita akan memasuki majelis-majelis maulid. Jadi kajiannya tutup malam hari ini. Kita mau modelannya gitu, buka tutup kayak jalur Jakarta Puncak, habis buka tutup, ntar buka lagi tutup lagi. Nggak apa-apa ya, ngaji nggak harus sering-sering, yang penting ilmunya manfaat, yang penting ilmunya manfaat. Kita minta kepada Allah kemanfaatan dari ilmu kita. Ilmu yang manfaat tuh yang kayak gimana ustazah? Yang langsung hafal gitu semua yang disampaikan? Bukan. Ilmu yang manfaat, ilmu yang menjadi cahaya dalam hatimu, memandumu menjalani kehidupan sehingga kamu dapat menjalani kehidupan sesuai dengan yang Allah inginkan. Itu ilmu bercahaya semacam itu. Ilmu manfaat, ilmu yang bikin mata kamu tambah benar cara lihatnya. Ilmu yang bikin telinga kamu jadi tambah lebih benar cara dengernya. Ilmu yang bikin lisan kamu tambah benar bicaranya. Ilmu sakim yang sakit. Karena beliau tahu nih, sakim yang sakit. Karena beliau tahu nih, kita semuanya nih pada penyakitan. Baik penyakitan badannya, penyakitan baik penyakitan badannya, penyakitan pikirannya, terutama penyakit. Ada kepentingan saya adalah saya kepengen dapat ridhonya Allah. Kepentingan saya adalah pengen bisa barengan sama Rasulullah. Balighu anni walau ayah, katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balighu anni walau ayah, sampaikan tentangku, ikutlah, sampaikan tentangku walau ayah, walaupun satu ayat. Kepentingan saya adalah qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Sampaikan kepada umatmu wahai Nabi Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Apa jalannya Nabi Muhammad? Ad'u ilallah, mengajak orang menuju Allah, ala basiratin, dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang benar, dengan cara yang sesuai sama aturan agama Islam. Ana, kata Nabi Muhammad, saya, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti jalan saya. Kepentingan saya Halimah Al-Idrus kepengen bisa ngikutin jalannya Nabi Muhammad, kepengen bisa ngajakin orang ngikutin jalannya Nabi Muhammad. Makanya yang saya sampaikan adalah yang dari Allah, yang dari Rasulullah. Kepentingan saya adalah kepentinganmu, bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan duniawi. Makanya perlu didengarkan. Termasuk ketika saya berulang kali bicara, tolong jangan foto, jangan video. Bukan untuk kepentingan pribadi saya, bukan. Bukan juga karena suami saya pencemburu, nggak mau foto saya ada di HP orang-orang, itu enggak. Suami saya bahkan tidak pencemburu. Lagi pula saya kayaknya kalau dicemburuin suami saya seneng dah.
Enggak, teman-teman, enggak urusan itu. Enggak urusan itu. Urusannya apa Ustazah? Pengen jadi perempuan an la tara rajulan wala yaraha rajul. Yang enggak dilihat sama laki-laki dan enggak melihat laki-laki. Kepentingan saya itu, dan itu kan kepentingan yang sudah diaturkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad. Makanya yuk kita saling jaga, setuju? Yuk kita saling jaga, biar mudah-mudahan arah perjalanan kita sama nih, sama-sama menuju ridhonya Allah. Semoga sama-sama di belakang Rasulullah, dan kita sebagai perempuan secara khusus sama-sama di belakang Sayyidah Fatimah Zahra. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian saya muliakan, saya akan menyampaikan padamu salah satu dari hadisnya baginda Nabi besar Muhammad yang kita ambil dari Syifa'us Saqim. Harapannya semoga jadi obat bagi berbagai macam penyakit-penyakit kita, zahir batin, insya Allah. Jadi penyembuhan bagi siapapun yang sedang sakit, belajar hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita pelajari hadisnya, kita akan baca dulu niat belajar seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hitha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khair ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah birahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti muslim wa jamil anbiya wal mursalin wa awliya'il kauni ajma'in. Wa khususan Sayyidil Muhajirin Allahumma bin Isa Fakil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Sayyidil Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saggaf, Sayyidil Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarus wa usulihim wa furuhim, thumma ila ruhi sahibul inat Fakhrul Wujud Asy-Syaikh Bakar bin Salim wa usulihim wa furuhim, thumma ila sahib ratib Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad wa Ahmad bin Zain Al-Habsyi wa Ali bin Ahmad Al-Habsyi wa jami' sadatina ali Abi Alawi ajma'in, thumma ila arwahi arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidin fid din, ulama amilin fuqaha wal muhaddisin wal qurra wal mufassirin wa sadati sufiyatil muhaqqiqin ajma'in, khususan ila ruhil Imam Al-Ghazali Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, thumma ila ruhi Sayyidina Abdul Qadir Al-Jailani wa usulihim wa furuhim, Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatin fil jannah, thumma ila ruhi sahibul kitab Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar wa usulihim wa furuhim, Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatin fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbul arabi iman wa bughduhum nifaq, rawahul Hakim. Sampai situ betul ya? Hubbul arabi iman wa bughduhum nifaq, rawahul Hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbul arabi iman wa bughduhum nifaq, rawahul Hakim. Hubbul Arab, mencintai orang Arab, mencintai Arab, mencintai Arab. Iman merupakan iman, wa bughduhum, membenci mereka, nifaq merupakan kemunafikan.
Rahul Hakim, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Sebelum kita bahas makna dari hadis ini secara semoga lebih luas, kita akan baca bersama-sama dulu hadisnya 3 kali biar berkah insyaallah. Harapannya sih hafal, tapi kalaupun nggak hafal sekurangnya kita baca 3 kali biar lancar hadisnya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hubbul arabi iman wa bughduhum nifaq. Rawahul Hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hubbul arabi iman wa bughduhum nifaq. Rawahul Hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hubbul arabi iman wa bughduhum nifaq. Rawahul Hakim. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul wafiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bersabda baginda kita Nabi besar Muhammad, hubbul arabi, hub mencintai, al arabi Arab, imanun merupakan keimanan, merupakan bagian dari iman. Kok nggak ada di rukun iman Ustazah? Nah itu kalau rukun iman yang wajib-wajibnya gitu ya, yang memang bagian-bagian terbesar dari keimanan. Ini maksudnya ini bagian-bagian dari iman merupakan pertanda-pertanda keimanan. Hubbul arabi mencintai Arab. Bukankah sering kamu dengar orang-orang yang kayak bawaannya sebel aja gitu sama Arab? Nih ada hadisnya nih. Ada hadisnya. Kamu juga hati-hati. Jangan sampai di dalam hatimu ada perasaan kayak Islam ya Islam, Islam bukan Arab. Betul, itu ucapan betul teman-teman, tapi meletakkannya salah. Jangan sampai hal ini jadi penyebab kamu boleh untuk membenci Arab atau boleh untuk nggak suka, bahkan sekedar nggak suka sama Arab. Hati-hati. Dasar Arab tuh nggak boleh. Itu ya, membenci itu aja, enggak usah yang bagian dari Arab. Sebagai kita mau cari nanti sebab-sebab kenapa kita perlu cinta sama Arab. Tapi teman-teman, enggak usah yang Arab, etnis manapun kamu enggak boleh kayak begitu. Mohon maaf ya, dasar Cina enggak boleh. Dengan nada negatif. Itu kalau orang secina nuntut kamu, apa enggak masalah itu? Bisa jadi masalah loh. Glodok, pik, alam sutra, mana lagi tuh? Mangga 2. Nah loh, kamu kalau sampai dibenci orang segitu banyaknya bisa masalah teman-teman. Dan gak boleh, karena mau manapun pencipta mereka adalah Allah. Etnis manapun penciptanya adalah Allah. Dasar India tuh nggak boleh begitu, nggak boleh. Atau di Indonesia sendiri deh, emang tuh orang Batak misalnya gitu, dengan nada negatif. Atau misalnya Sunda, Jawa, apalagi tuh Madura, nih
Betawi, ya, dengan nada-nada negatif. Dia memperhitungan banget emang orang Padang misalnya gitu. Dia mah males banget emang orang Betawi misalnya gitu. Halo? Dengan nada-nada negatif gitu kan. Nggak boleh kayak begitu. Nggak boleh. Wala tanabazu bil alqab. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu nggak boleh saling sindir, saling nyalahin, julukan-julukan, saling ngasih julukan-julukan yang nggak bagus gitu kan sama siapapun. Nggak boleh, nggak boleh. Saudaraku sekalian saya muliakan, jika bahkan kepada yang lain aja nggak boleh, apalagi sama bangsa yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan bangsa tersebut dari negeri tersebut atau dari bangsa itu. Kekasihnya Allah Subhanahu wa taala pilihkan dari bangsa itu. Nggak boleh. Nggak boleh. Teman-teman saudaraku sekalian, nggak boleh. Siapapun kamu nggak boleh. Yang diizinkan itu cuman setan kok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Inna syaitan, sesungguhnya setan itu adalah adu, musuh, maka jadikanlah dia musuh. Yang Allah izinkan buat kamu musuhi, yang Allah izinkan buat kamu kata-katain, yang Allah izinkan buat kamu laknat-laknat, itu cuman setan. Jadi kalau kamu mau ngatain orang, kalau kamu mau musuhin orang, coba pikirin dia setan apa bukan. Selagi dia bukan setan, kamu nggak pernah dikasih izin buat musuhin orang tersebut, apalagi jika dia adalah mertuamu, apalagi jika dia adalah iparmu, apalagi jika dia adalah saudaramu, urusan warisan pek musuhan. Siapapun dia, teman-teman saya sekalian, selagi dia bukan setan, kamu tidak diberi izin Allah untuk memusuhinya. Setan baru kamu boleh musuhin. Saya emang serem sama kuntilanak. Setan kan? Bukan setan yang itu. Setan yang ngajakin kamu sekarang nih sambil duduk di sini buka Shopee. Itu setan yang saya maksudkan. Setan yang sambil kamu duduk di sini ngajakin sebelahnya buat ngobrol, tuh dia tuh setannya. Setan yang ngajakin kamu buat bilang, males banget ya dengerin, mana ngantuk lagi. Ngajakin kamu buat tidur di jam-jam majelis. Kenapa dah Ustazah? Kalau majelis tuh emang bohong ngantuk ya Ustazah? Iya. Ada yang ngantuknya itu secara tabiat. Ngantuk aja tuh dari 3 hal teman-teman. Ada yang ngantuk hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, amanatan nu'asan yang Allah sebut di dalam Al-Qur'an. Ngantuk berupa keamanan, kedamaian, tuh ada lagi ngantuk datangnya dari diri sendiri, memang karena kurang tidur kamu akhirnya ngantuk, begitu kan? Belum mandi belum mandi kan bikin lemes, akhirnya ngantuk, begitu ya? Atau belum sarapan Ustazah jadi lemes ngantuk. Iya juga, tapi yang sering malah yang lebih sering kebanyakan sarapannya tuh kekenyangan jadi bikin ngantuk, ya kan?
Itu min nafsi, dari diri sendiri. Ada yang dari setan. Bedanya yang dari Allah hadiah langsung sama yang dari setan ya. Kalau ngerjain kebaikan ngantuk, lagi sholat ngantuk, baca Quran ngantuk, itu dari siapa tuh? Setan. Dibawa tahajud ngantuk, dibawa nonton drakor kagak, dari setan tuh. Ada yang kalau diajakin berbuat kebaikan malah langsung terang matanya. Hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Jadi bahkan ngantuk aja bisa dari setan, bisa dari Allah Subhanahu wa taala. Ustazah, kalau ngantuk di majelis dari mana Ustazah? Bisa salah satu dari ketiga hal tersebut. Bisa. Bisa. Tapi kebanyakannya sih ya itu, kalau nggak dari dirinya, dari nafsunya, karena memang kurang tidurnya, datangnya awal-awal dari sebelum subuh. Nah, itu kalau datangnya jam 3 tuh, kamu dari rumah jam berapa? Terus kamu tidurnya kapan gitu kan? Ayolah teman-teman, saya mah tidak yang menyarankanmu untuk datang dari awal-awal gitu, enggak juga lah. Apalagi kan para istri yang mesti ngurusin suami, mesti ngurusin anak, begitu kan? Ibu-ibu nih soalnya Ustazah kalau nggak dari awal-awal duduknya di belakang, ya nggak apa-apa, duduk di belakang juga dah. Betul? Nggak kelihatan muka Ustazah, sama kok muka saya sama kamu. Sama teman-teman. Ya kita mah 11-12 aja. Bisa jadi malah yang 12 kamu. Lebih naik ya, lebih cantik. So ikut sekalian saya mulakan, bismillah deh insyaallah. Jadi ngantuk mah bisa dari mana-mana gitu kan, nggak selalu dari setan. Tapi yang tiap kali dengerin kebaikan bawaan ngantuk aja gitu, giliran keluar dari majelis malah terang. Terus di majelis, ya Allah Ustazah, dengerin suara Ustazah tuh kayak ada obat tidurnya dah, ngantuk banget bawaan gitu ya. Jangan juga begitu, itu dari setan tuh bisa jadi. Saya ingat dulu waktu saya jadi santri, ada tuh teman-teman itu kalau ngantuk pas lagi majelis, tolong dong tulisin ini di jidat saya, minta ditulisin di jidatnya. Saya kalau ngaji nih, kalau majelis, kalau ngafsain kitab, terjemah apa namanya, taruh terjemahannya kitab, bawaan ngantuk aja gitu. Kalau dengerin ustadz, dengerin ustazah gitu, bawaan ngantuk, ya tolong dong tulisin di jidat saya. Apaan? Ya Umar Faruk. Tulis Sayyidina Umar bin Khattab, tulis gitu, Umar bin Khattab gitu kan. Maksudnya biar kenapa tuh? Katanya kan Sayyidina Umar ditakutin sama setan. Idza salaka Umar fajjan salaka syaitan fajjan akhar. Apabila Umar lewatin satu jalan, maka setan bakalan milih jalan yang lain biar nggak papasan sama Sayyidina Umar. Teman-teman saya sekalian, teman saya tulisin Umar bin Khattab, ketiduran. Emang dia mau ngelabuhin siapa gitu? Dia pikir setan mau keliru gitu. Ah, dia Umar bin Khattab nih. Masa Sayyidina Umar pakai jilbab? Ya bakalan juga kan. Ini teman-teman, saudara sekalian, jadi dari setan. Yang diizinkan Allah buat kita musuhin hanyalah setan. Jangan sampai umat Islam atau hamba-hambanya Allah kamu musuhin, sama setan malah bestian. Ada nih yang kayak begitu, gitu kan? Hambanya Allah dimusuhin, saudaranya dimusuhin, kerabatnya dimusuhin, tetangganya dimusuhin, teman-temannya dimusuhin, semua orang dimusuhin. Ulama-ulama dia berani musuhin, giliran sama setan temenan.
temenan. Setan yang ngajakin dia, nggak usah bangun deh, nggak usah tahajud malam hari ini, ntar besok aja. Oh udah, sami nawa ato nak ama setan. Kita nggak mau tuh kayak begitu. Ya. Jadi yang diizinkan buat dimusuhin hanya setan. Sisanya enggak. Jangan musuhin siapapun. Apalagi jika itu berkaitan sama Nabi Muhammad. Kamu mencintai apapun yang ada aromanya Nabi Muhammad, bagian dari keimanan. Kamu mencintai apapun yang ada bau-baunya Nabi Muhammad, yang ada wangi-wanginya Nabi Muhammad, yang ada kaitannya sama Nabi Muhammad, termasuk hubbul Arab, mencintai Arab. Kenapa gitu? Nabi Muhammad orang Arab, teman-teman. Nabi Muhammad orang Arab. Cukup alasan, cukup satu alasan itu untuk mencintai Arab. Nabimu orang Arab, Nabi Muhammad orang Arab, Nabi Muhammad orang Arab. Fahami ini, fahami ini. Emang alasannya itu doang Ustazah? Itu doang. Dan itu alasan yang cukup untukmu seharusnya mencintai Arab, karena nabimu orang Arab, Nabi Muhammad orang Arab. Emang alasan itu doang cukup Ustazah? Cukup. Sebab Nabi Muhammad adalah satu-satunya nama yang kamu sebut dalam syahadatmu. Satu-satunya nama manusia yang kamu sebutkan dalam syahadatmu. Syahadatmu, kunci imanmu, syahadatmu. Tidak lengkap la ilaha illallah tanpa Muhammad Rasulullah. Tanpa Muhammad Rasulullah. Tanpa Muhammad Rasulullah. Cinta kepada Arab, sebab Nabi orang Arab. Udah cukup alasannya. Saya cinta Arab karena Nabi Muhammad. Saya cinta Mekah, lahirnya Nabi Muhammad, besarnya Nabi Muhammad, nikahnya Nabi Muhammad, turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad, bi'tsahnya Nabi Muhammad. Saya cinta Mekah. Saya cinta Madinah, hijrahnya Nabi Muhammad, perjuangannya Nabi Muhammad, membangun kotaknya Nabi Muhammad, membangun generasinya Nabi Muhammad, sampai dengan wafatnya Nabi Muhammad di kota Madinah. Tak ada yang lebih saya cintai daripada kedua kota tersebut, Mekah, Madinah. Ustazah kan dulu belajarnya di Yaman, Ustazah kan dulu belajarnya di Tarim. Apakah Ustazah cinta Tarim? Cinta. Lebih daripada Mekah, Madinah? Tidak. Tidak ada kota lebih saya cintai daripada Mekah, Madinah. Jangankan saya, orang Tarimnya sendiri, ulamanya sendiri, mereka faham hal ini, lebih mencintai Mekah, Madinah daripada kota mereka sendiri. Kenapa gitu? Karena Nabi Muhammad. Ustazah cinta nggak sama Jakarta? Cinta. Cinta aja apa cinta banget? Cinta banget. Ustazah cinta nggak sama Indonesia? Cinta. Cinta aja sama cinta banget? Cinta banget. Mana yang lebih Ustazah cintai? Jakarta apa Mekah? Mekah. Jakarta apa Madinah? Madinah. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, karena kedua kota itu nggak ada tarak bandingnya buat saya.
sebagaimana besar di hati saya Nabi Muhammad, maka saya mencintai kotanya Nabi Muhammad lebih daripada cintanya saya kepada kota saya, lebih daripada cintanya saya kepada kota saya. Saya tinggal di Jakarta, saya cinta Jakarta, tapi bukan alasan saya lebih mencintai Jakarta daripada Madinah. Bukan berarti alasan saya untuk lebih mencintai Jakarta daripada Mekah. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, Ustazah, kalau gitu Ustazah tinggalnya di sana aja, ngapain tinggal di Jakarta? Nah nih orang nggak ngerti nih. Ini orang nggak ngerti nih. Teman-teman saudariku sekalian, Nabi cinta nggak sama Mekah? Ayo saya tanya, Nabi cinta nggak sama Mekah? Cinta aja apa cinta banget? Cinta banget teman-teman saudariku sekalian. Tapi Nabi ninggalin Mekah apa enggak? Ninggalin. Nabi Muhammad ninggalin Mekah. Nabi kemudian tinggal di Madinah. Saudariku sekalian, Nabi ninggalin Mekah apakah karena Nabi nggak cinta Mekah? Cinta. Nabi ninggalin Mekah apakah karena Nabi benci bahkan Mekah? Enggak sama sekali. Nabi cinta. Makanya ucapan terakhir Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad menoleh sebelum Nabi Muhammad meninggalkan kota Mekah adalah ucapan beliau yang sangat terkenal, wallahi ya Mekah inni la uhibbak walaula anna ahlaka akhrajuni mink ma kharajtu mink. Sungguh demi Allah wahai kota Mekah, aku cinta padamu. Andai tidak karena wargamu mengusir aku darimu, aku tak akan pernah keluar darimu wahai Mekah. Nabi cinta Mekah, tapi Nabi meninggalkan Mekah bukan karena nggak cinta, justru karena cinta. Justru karena cinta. Cahayanya Mekah berpendaran justru ketika Nabi Muhammad meninggalkan Mekah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, saya cinta sama orang tua saya, tapi ketika saya harus meninggalkan orang tua saya untuk belajar di pondok-pondok pesantren, saya pun meninggalkan orang tua saya. Jadi meninggalkan bukan karena enggak cinta. Terkadang justru meninggalkan adalah karena cinta. Begitu. Kenapa enggak tinggal di Mekah dan di Madinah? Kalau memang menurut Ustazah kota paling harus dicinta Mekah Madinah, kenapa enggak tinggal di sana aja? Karena saya tinggal di Jakarta semoga adalah untuk menebarkan cahaya, membuatmu mengerti bagaimana harus mencintai Mekah dan Madinah. Biar kita kelak bareng-bareng dikumpulkan sama seseorang yang tinggal di Mekah kemudian hijrah ke Madinah. Karena alasan kita mencintai Mekah Madinah adalah karena kita cinta dengan seseorang yang bernama Muhammad. Kita cintai kotanya lebih daripada kita mencintai kota kita sendiri. Kita mencintai bangsanya Nabi Muhammad lebih daripada kita mencintai bangsa kita sendiri. Maka meskipun kamu Betawi, kamu Sunda, kamu Jawa, kamu Padang, orang Minang, kamu wong Kitogalo, orang Palembang, misalnya gitu ya,
Walaupun kamu orang Batak, walaupun kamu orang Madura, dari etnis manapun kamu, dari bangsa manapun kamu, dari suku manapun kamu, jika benar keimananmu, maka kamu akan mencintai bangsanya Nabi Muhammad, sukunya Nabi Muhammad, lebih daripada kamu mencintai bangsamu sendiri, etnismu sendiri, sukumu sendiri. Bukan berarti kamu nggak cinta sama bangsamu, bukan berarti kamu nggak cinta sama margamu, bukan berarti kamu nggak cinta sama sukumu. Kamu cinta semuanya, kamu cinta semuanya, tapi mencintai yang Nabi Muhammad lebih daripada kamu mencintai yang dirimu sendiri. Jelas sampai sini? Jelas sampai sini? Teman-teman, itu tuh otomatis tahu. Kamu kalau cinta sama suamimu, bisa jadi kamu lebih mencintai keluarga suamimu lebih daripada kamu mencintai keluargamu, bukan? Atau bahkan kamu mencintai suamimu, kalau besar cintamu, seringkali lebih daripada kamu mencintai diri kamu sendiri. Makanan misalnya, kamu suka makanan tahu tempe, suami kamu suka daging misalnya. Kadang-kadang nih kalau gede cintanya seseorang kepada suaminya, sampai kamu lebih memilih untuk banyak makan daging daripada kamu makan tahu tempe. Kenapa gitu? Makannya sama suami biar dia seneng, biar dia seneng, sampai bisa kayak begitu kan? Kamu nih cinta sama anak kamu, kadang-kadang kamu lebih milih tontonan yang ditonton sama anak daripada tontonan kamu sendiri. Bukan berarti kamu nggak suka sama tontonan kamu, tapi kamu misalnya gitu kan, anak kamu umur 2 tahun 3 tahun, ketika lagi nonton barengan sama kamu ganti kartun. Emang kamu demen nonton kartun? Ya ada serunya sih Ustazah, Mickey Mouse gitu kan, ada serunya sih Ustazah kita nonton Dora misalnya gitu kan. Apa sih tontonan anak zaman sekarang? Frozen katanya. Saya yang nggak tahu, saya kirain kamu lagi nonton apa, nonton Frozen. Frozen kok ditontonin? Saya kirain temennya kulkas. Saudariku sekalian yang saya muliakan, betapa cinta memang membuat kita seringkali mencintai yang dicintai kekasih kita lebih daripada cinta kita kepada sesuatu yang diri kita cintai. Itu sebabnya hubbul arabi iman. Hubbul arabi iman. Mencintai Arab bagian dari iman. Bagian dari iman. Wa bughdhum, benci sama Arab, nifaq, merupakan bagian dari kemunafikan. Kok bisa kamu benci Arab? Ustazah kan Abu Lahab Arab. Ustazah Fir'aun kan Arab. Ustazah Raja Namrud Arab apa bukan? Saya benci Ustazah karena hal itu. Tapi kan nabi-nabinya Allah banyak juga dari Arab. Nabi Ismail, Nabi Ibrahim Arab. Lebih daripada itu, teman-teman sekalian, bagindamu Nabi Muhammad Arab. Antara cinta sama benci ini memang harusnya yang menang adalah cinta. Maka meskipun Abu Lahab Arab, Abu Jahal Arab, tapi Nabi Muhammad Arab, maka mencintai Arab harus lebih besar daripada rasa bencinya.
Nabi Muhammadmu orang Arab, teman-teman, maka cintailah Arab. Cintai Arab sebagai bangsa, bukan personal, gitu ya. Bukan yang kayak dia orang Arab, saya harus cinta sama orang Arab. Si orang Arab yang Fulan bin Fulan itu loh. Maksud saya kayak gini nih, Ustazah, berarti kita harus cinta sama Muhammad bin Salman? Bukan personal, gitu ya. Tapi mencintai bangsanya, mencintai bangsa Arab. Maksud Ustazah Saudi Arabia? Bukan. Tapi bangsa Arab. Paham maksud saya? Bukan secara personal, bukan sebagai negara, akan tetapi sebagai etnis, sebagai suku bangsa Arab harus kamu cintai, bukan negara Arab. Paham maksud saya? Paham ya? Ini secara, kalau Halimah Ali terus itu apa? Indonesia. Saya adalah WNI dan dengan bangga saya mengucapkannya. Saya cinta bangsa Indonesia, bukan pemerintahan Indonesia. Jelas sampai sini? Saya cinta bangsa Indonesia, bukan pejabat Indonesia. Ditepukin nih baru ini saya. Biar kamu ngerti bedanya maksud saya. Jadi Ustazah nggak cinta nih sama pejabat Indonesia, sama pemerintahan Indonesia. Tergantung gimana Ustazah? Yang adilnya, yang amanatnya, yang berpihak pada rakyatnya tentu saya cinta, saya doakan. Tapi yang koruptornya, yang penjahatnya, yang mafianya, yang nggak cinta sama rakyatnya, tentu saya tidak mencintai mereka. Bukan begitu? Kamu juga kan? Kita doakan koruptor-koruptornya biar pada miskin. Kita doakan pejabat-pejabat yang jahat-jahat sama rakyat biar pada sakit. Wah, ini bisa viral di TikTok ini. Kita doakan, mudah-mudahan negeri kita ini Allah jaga. Negara Indonesia ini semoga dijaga Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari orang-orang zalim. Dijauhkan dari orang-orang yang punya niatan-niatan jahat terhadap negeri kita. Mudah-mudahan Allah jauhkan negeri kita dari para koruptor-koruptornya, dari orang-orang yang punya kebijakan-kebijakan yang salah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala perbanyak dari negeri ini pejabat-pejabat yang takwa kepada Allah dan yang sayang pada umat Islam. Amin. Sayang pada rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Jadi gitu teman-teman saya sekalian, hubbul arabi iman. Mencintai Arab adalah iman, keimanan, bagian dari keimanan. Wa bughdhuhum nifaq, dan membenci kemunafikan adalah, membenci Arab adalah kemunafikan. Kita cintai. Nih ya, sekarang kita harus pisah-pisahkan. Islam itu bukan Arab, betul. Ini betul nih ya. Islam itu bukan Arab, betul. Arab pun juga bukan Islam, betul. Teman-teman saudaraku sekalian, ada banyak sekali di Mesir itu orang-orang yang bukan orang-orang Arab,
bukan orang-orang Islam. Enggak semua orang Arab, bahkan orang Islam. Makanya ketika kemarin datang penyanyi Arab, ya, saudaraku sekalian, dia bahkan bukan orang Islam. Dia bahkan bukan orang Islam, enggak beragama Islam. Ada bahkan penyanyi yang mengatakan kalau dia bilang nih ya, kalau anjing saya masuk Islam saya akan bunuh dia. Ada orang kayak begitu. Dia orang Arab apa bukan Ustaz? Orang Arab. Kita nggak perlu cinta sama orang yang bukan Islamnya gitu. Personalnya tuh nggak perlu kamu cinta, apalagi kalau misalnya dia bukan orang Islam gitu kan. Yang harus kita cintai adalah orang Islam. Orang Islam itu kita harus cinta. Orang-orang Islam, umat Islam kita harus cinta. Dengan cara berbuat baik pada mereka. Dengan cara, nih ya, ada orang kelaparan 10 orang, 5 diantaranya orang Islam, 5 diantaranya non muslim. Siapa yang kamu dahulukan? Orang Islam. Karena cinta kita kepada mereka gitu. Ada 10 orang kelaparan, 10-10-nya orang Islam misalnya, tapi 5 tetangga kita, 5 bukan tetangga kita. Mana yang harus kamu dahulukan? Tetangga. Ada 10 orang kelaparan, begitu kan ya? 5 diantaranya tetangga kita, tapi bukan orang Islam. 5 diantaranya orang Islam, tapi bukan tetangga kita. Mana yang kamu dahulukan? Orang Islam. Ada 10 orang kelaparan, 5 diantaranya masih keluarga sama kamu, tapi bukan orang Islam. 5 diantaranya orang Islam, bukan keluarga kamu. Mana yang harus kamu dahulukan? Orang Islam. Ada 10 orang keluarga kamu kelaparan, 5 diantaranya orang Islam, 5 diantaranya keluarga kamu tapi bukan orang Islam. Mana yang lebih harus kamu dahulukan? Orang Islam. Jelas sampai sini? Kita cintai orang Islam lebih daripada cinta kita kepada keluarga kita, lebih daripada cinta kita kepada tetangga-tetangga kita. Begitu teman-teman saudaraku sekalian, cara pandang kita ini. Kita mencintai Islamnya lebih daripada cinta kita kepada siapapun. Orang Arab gimana nih Ustazah? Misalnya gitu ya, ada 10 orang kelaparan, 5 diantaranya orang Arab tapi bukan orang Islam, 5 diantaranya orang Islam tapi bukan orang Arab. Mana yang harus kamu dahulukan? Orang Islam. Sebab Islam di atas itu semuanya. Karena kita mencintai Arab bukan karena Arabnya, bukan karena jazirahnya, tapi karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang Arab. Nabi Muhammad adalah orang Arab. Kita cintai Islamnya di atas Arabnya, tapi kita cintai juga Arab, teman-teman, karena Nabi Muhammad adalah orang Arab. Ada 10 orang kelaparan, masih terus nih ya. 5 diantaranya bukan orang Arab, 5 diantaranya orang Arab. Sama-sama Islam semuanya nih. Mana yang harus kamu dahulukan? Orang Arab. Begitu. Kalau tidak ada unsur-unsur lain gitu, yaitu unsur agama, unsur keluarga, unsur tetangga, itu tadi ya yang saya sampaikan. Jadi saudaraku sekalian, nah sekarang kita bedain nih.
Sekarang bahasa. Bahasa Arab harus kamu cintai lebih daripada bahasa yang lain. Begitu kan? Saya kalau ditanya Ustazah cinta sama bahasa Indonesia? Iya, banget. Saya pelajarin bahasa Indonesia. Sampai sekarang saya terus belajar bahasa Indonesia. Saya cari bahasa Indonesia yang lebih mudah untuk kamu fahami. Lebih mudah sama anak zaman sekarang fahami. Kenapa saya cinta bahasa Indonesia? Bahasa saya, bahasamu yang mendengarkan saya. Ustazah cinta nggak sama bahasa Arab? Cinta. Mana yang Ustazah lebih cinta? Bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Cinta ya? Cinta. Saya cinta bahasa Arab lebih daripada saya cinta bahasa Indonesia. Sama halnya dengan saya lebih cinta Mekah, Madinah sebagai kota daripada kota Jakarta bahkan. Kenapa gitu Ustazah? Karena firman Allah pakai bahasa Arab. Karena hadis Nabi Muhammad pakai bahasa Arab. Bukan berarti mencintai bahasa Arab membuat saya nggak cinta sama bahasa Indonesia. Saya cinta bahasa Indonesia sebagai bahasa yang kedua saya cintai. Karena saya berbahasa Indonesia, kamu yang mendengarkan ucapan saya juga berbahasa Indonesia. Tapi saya cintai bahasa Arab lebih daripada saya cinta bahasa Indonesia saya. Kenapa? Bahasa Al-Quran, firman Allah subhanahu wa ta'ala, firman Allah pakainya bahasa Arab. Karena bahasa kekasih saya Sayyiduna Muhammad adalah bahasa Arab. Dan saya kasih tahu Bu, di surga nanti pakainya bahasa Arab loh Bu. Kalau kamu nggak ngerti bahasa Arab gimana nih ntar? Gimana ya Ustazah? Ya udah deh saya kursus bahasa Arab dah biar bisa masuk surga. Nggak gitu juga ya. Tapi memang di surga nanti semua orang dengan secara otomatis bisa bahasa Arab. Begitu. Ustazah saya sekurangnya harus hafal lah ya, man rabbuka. Ma imamuka, ma kiblatuka, man ikhwanuka. Saya harus hafal itu kan Ustazah ya, biar bisa jawab pertanyaan malaikat mungkar nakir. Tenang teman-teman, tenang ya. Bahasa Arab yang harus kamu hafal itu hanyalah suratul Fatihah dan surat-surat pendek lainnya. Bahasa Arab yang kamu hafal hanyalah sholawat kepada Sayyiduna Muhammad, bacaan tahiyat, bacaan sholat, itu aja yang harus kamu hafal, kamu mengerti maknanya. Sisanya nggak wajib kok. Tenang, nanti pertanyaan mungkar nakir yang ada di dalam kubur itu dengan sendirinya yang menjawab hatimu bukan lisanmu. Apabila selama ini kuat penghambaanmu kepada Allah, maka kamu akan dapat menjawab pertanyaan man rabbuka, siapa Tuhanmu. Jika selama di dunia kamu hanya mengikuti hawa nafsumu dan keinginanmu terhadap dunia sehingga mengalahkan penghambaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang membuat diragukan apakah kamu dapat menjawab pertanyaan mungkar nakir saat bertanya kepadamu man rabbuka, siapa Tuhanmu. Jadi ini bukan urusan bahasa. Bahwa kita harus cinta sama bahasa Arab, betul, sebab itu adalah bahasanya Al-Quran sebagai firmannya Allah. Ustazah, jadi Allah nih berbahasa Arab. Nah, salah nih. Allah tidak berbahasa sebab Allah pencipta seluruh bahasa.
tapi bahasanya Al-Quran adalah bahasa Arab. Kenapa ya Ustazah? Bahasa Al-Quran tuh bahasa Arab. Padahal kan umat Islam ini kan yang paling banyaknya dari Indonesia pakai bahasa Indonesia loh Ustazah. Teman-teman saudaraku sekalian, masalahnya adalah bahwa Al-Quran turunnya kepada Nabi Muhammadnya orang Arab. Kebayang kalau Al-Quran turun dalam bahasa Indonesia tapi turunnya di negeri Arab, nabinya orang Arab, kagak ada yang ngerti kan. Jadi Al-Quran turun kepada Nabi Muhammadnya orang Arab, maka turunnya Al-Quran dalam bahasa Arab. Sama halnya kayak sekarang, Ustazah bisa nggak bahasa Arab? Bisa. Ustazah sekali-kali dong ceramahnya pakai bahasa Arab. Ngapain? Ustazah emang nggak pernah gitu sekali-kali ngomongnya ceramahnya pakai bahasa Arab? Pernah. Kapan Ustazah? Kalau saya lagi ada di Arab. Kalau yang dengerin omongan saya kebanyakannya adalah orang Arab, saya akan pakai bahasa Arab. Emang pernah Ustazah? Ya pernah. Kok saya nggak tahu? Nah, kamu bukan orang Arab? Kamunya nggak lagi ada di Arab? Ketika saya ada di Oman, saya pakai bahasa Arab. Ketika saya lagi ada di Yaman, saya pakai bahasa Arab. Ketika saya ada di Madinah pada suatu malam, di malam 17 Ramadan, diundang majelis di Madinah, mereka lagi haul ahli Badr. Mereka baca nama-namanya sahabat-sahabat Nabi yang menang, yang mengikuti perang Badar. Teman-teman saya ikut sekalian, namanya Jaliyatul Qadar. Kitab fi Zikr Asma Ahli Badr, menyebutkan nama-namanya Ahli Badr. Malam 17 Ramadan. Kebetulan saya lagi ada di Madinah. Kebetulan? Enggak kebetulan sih ya. Semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya diundang di rumah salah satu kawan-kawan saya yang ada di Madinah sana. Mereka kemudian menyebutkan nama-nama Ahli Badar. Habis itu minta saya untuk berdiri ngasih kajian. Yang hadir semua orang Arab. Yang ngapain saya pakai bahasa Indonesia, mereka nggak ngerti. Jadilah saya bicara pakai bahasa Arab. Sesuai dengan kebutuhan aja. Ketika bicara kan lain kalau misalnya ustazah pernah nggak ustazah nyampein pakai bahasa Inggris? Nggak pernah. Walaupun saya tahu pendengar saya banyak yang nggak ngerti bahasa Indonesia, saya akan tetap berbicara dengan bahasa Indonesia atau sekurangnya bahasa Arab gitu ya. Kenapa gitu? Karena saya nggak bisa bahasa Inggris teman-teman. Nanti tinggal diterjemahin dalam bahasa Inggris. Emang pernah tuh ustazah kayak gitu? Pernah. Kalau saya di Australia gitu, saya akan berbicara dalam bahasa Indonesia yang langsung kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Penasaran, pengen denger dong ustazah diterjemahin. Ada tuh, kamu cari aja di YouTube, mungkin masih ada. Ketika saya lagi ada di Sydney, ketika saya lagi ada di Melbourne, ketika saya lagi ada di Perth, nah itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Begitu teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan. Ini saya lagi ngasih tahu kamu tentang kita ini harus cinta sama bahasa Arab. Enggak harus bisa. Nih ya, beda. Kamu enggak wajib bisa bahasa Arab. Kamu enggak wajib bisa bahasa Arab. Bisa bagus, tapi kamu harus cinta sama bahasa Arab. Jelas? Bahasa Arab yang harus kamu kuasai adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Kamu memang gak wajib bisa bahasa Arab, tapi kamu wajib bisa baca surat Al-Fatihah yang pakai bahasa Arab. Kamu gak boleh saat baca Fatihah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan seru sekalian alam. Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penguasa hari kebangkitan. Hanya kepadamu aku beribadah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Kamu harus bacanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Harus pakai bahasa Arab. Sama halnya dengan ketika sholat Allahu Akbar, bahasa apa itu? Kamu nggak bilangnya Allah Maha Besar, nggak boleh, nggak boleh. Itu bahasa Arab yang harus kamu kuasai. Kamu bacanya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asal. Bahasa apa? Arab, teman-teman saudaraku sekalian. Nggak boleh kamu baca aku mengagungkan Allah dengan seagung-agungnya dan aku bertasbih kepada Allah sepanjang siang dan malam. Nggak boleh, nggak boleh. Kamu baca terjemahannya dalam bahasa apapun, mau bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Inggris, gak boleh, gak boleh. Mau kamu orang Arab, mau kamu orang Inggris, mau kamu orang Indonesia, mau kamu orang apapun aja, ketika sholat sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi Muhammad, sholatlah kamu dengan caraku mengerjakan sholat. Bahkan di dalam sholat, ketika kamu mau baca doa di dalam sujud, katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqrab ma yakunul abad min rabbih fahuwa sajid fa'kthiru fihi du'a faqamin an yustajabalah. Sesungguhnya tempat terdekat seorang hamba dengan Allah Tuhannya adalah saat dia sujud. Perbanyak doa dalam sujudmu, sangat mungkin doamu Allah ijabah. Kata Nabi begitu. Kamu di saat sujud, kalau kamu mau doa pakai bahasa Arab, silahkan lafalkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa di dalam Al-Qur'an. Atau doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Enggak ada dalam Al-Qur'an. Enggak ada dalam Al-Qur'an doa itu. Enggak ada. Kamu enggak usah repot-repot nyari ayat berapa ya itu ya muqallibal qulub. Enggak ada. Enggak ada, teman-teman saudara sekalian. Tapi boleh dilafalkan ustazah di dalam sholat, boleh. Padahal bukan Al-Quran, iya. Kenapa begitu? Karena itu pakai bahasa Arab. Dan karena itu adalah doa warid yang diajarkan Nabi Muhammad